Roja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Ikhwata Islam azakumullah, para pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam format rekaman. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita nantinya. Kami yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب، وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها، وما أريد فيها وجه الله. قال: فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيته فأخبرته بما قال. قال: فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله؟ قال: ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. متفق عليه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه. قلت: إني والله لا أجد مثلا إلا أبا يوسف، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وأنزل الله: إن الذين جاءوا بالإفك 10 الآيات. متفق عليه. هذا نوع من أنواع الصبر ومجال من مجالاته، ألا وهو الصبر على أذى الخلق. قال الله تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقال تعالى: وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. والآيات كثيرة في هذا المعنى. ومن المعلوم أن الإنسان في هذه الحياة لا يسلم من أذى الخلق، لأن الناس أجناس ومتفاوتون في أخلاقهم ومعادنهم وطبائعهم وتعاملاتهم، فينبغي للمسلم أن يكون متحليا بالصبر ليعظم بذلك أجره عند الله. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. رواه ابن ماجه. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ketika terjadi perang Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan beberapa orang dalam pembagian rampasan perang. Beliau memberikan Aqra bin Habis 100 dari onta,
dan memberikan Uyainah sebanyak itu pula, dan memberikan beberapa pemuka Arab dan mengutamakan mereka pada pembagian tersebut. Maka salah seorang berkata, "Wallahi inna hadhihi laqismatun ma udila fiha wa ma urida fiha wajhullah." Demi Allah, ini adalah pembagian yang tidak adil, pembagian yang tidak diinginkan dengannya wajah Allah. Maka aku pun mengatakan, itu sahabat Ibnu Mas'ud, "Wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Demi Allah, saya akan mengabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melanjutkan, "Fa'ataituhu fa akhbartuhu bima qala." Maka aku pun mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam dan mengabarkan apa yang lelaki tersebut katakan. Maka berubah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sangat merah. Kemudian beliau mengatakan, "Faman ya'dil illam ya'dilillahu wa rasuluh." Siapa yang akan berbuat adil jika Allah dan Rasulnya tidak adil? Kemudian beliau mengatakan lagi, "Yarhamullahu Musa qad udhiya bi akthara min hadza fasabar." Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Beliau disakiti lebih parah daripada ini dan beliau bersabar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika berkata kepadanya orang-orang yang berbuat dusta, kemudian Allah Subhanahu wa taala membebaskannya dari tuduhan tersebut, dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "In kunti bari'atan fasayubarri'ukillahu wa in kunti almamti bidzambin fastaghfirillaha wa tubi ilaih." Jika engkau tidak bersalah, maka Allah akan membebaskanmu, dan jika engkau berbuat dosa, maka mintalah ampun kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Qultu, berkata Aisyah radhiyallahu anha, "Inni wallahi la ajidu mathalan illa Aba Yusuf." Demi Allah, sungguhnya aku tidak mendapati contoh melainkan perkataan Bapak Nabi Yusuf, "Fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasibun." Sungguh bersabar lebih baik untukku, dan hanya kepada Allah aku meminta pertolongan dari apa yang kalian ucapkan. Kemudian Allah menurunkan, "Innal ladzina ja'u bil ifki." Sungguhnya orang-orang yang datang membawa kedustaan, sampai 10 ayat berikutnya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Ini adalah contoh atau jenis dari jenis kesabaran, dan contoh dari contoh-contoh bersabar, yaitu bersabar atas gangguan manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub." Bersabarlah atas apa yang mereka ucapkan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelamnya. Juga Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna." Sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelum kamu, dan mereka bersabar atas kedustaan tersebut. Wa udhu hatta atahum nasruna, mereka disakiti sampai datang kepada mereka pertolongan dari kami. Wala mubaddila li kalimatillah, tidak ada yang dapat merubah ketetapan Allah. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dan telah datang kepadamu berita rasul-rasul terdahulu. Juga Allah Ta'ala berfirman, "Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib." Saudara-saudara Nabi Yusuf datang dengan membawa bajunya dengan darah dusta. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Nabi Yakub mengatakan, justru diri kalian telah berbuat sesuatu yang indah di mata kalian. Fasabrun jamil, sungguhnya kesabaran itu lebih baik bagiku. Wallahul musta'anu ala ma tasifun, dan hanya kepada Allah aku meminta pertolongan atas apa yang kalian ceritakan. Dan ayat yang semakna dengan ayat-ayat di atas sangat banyak sekali. Dan tentunya kita ketahui bahwasanya manusia di dalam kehidupan ini tidak mungkin selamat dari gangguan orang lain. Karena manusia berbeda-beda, bermacam-macam. Akhlak mereka, tabiat mereka, cara mereka bergaul. Maka siogianya bagi setiap muslim untuk selalu bersabar agar ia mendapatkan pahala yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma,
beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum a'zamu ajra minal mu'mini alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum." Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka lebih besar pahalanya dari seorang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. وقد ذكر أهل العلم أمورا تعين المرأة على الصبر على أذى الخلق، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تفصيلات نافعة تعين العبد على ذلك. قال رحمه الله: ويعين العبد على هذا الصبر عدة أشياء، أحدها أن يشهد أن الله سبحانه خالق أفعال العباد، حركاتهم وسكناتهم وإراداتهم، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يتحرك في العالم العلوي والسفلي ذرة إلا بإذنه ومشيئته، فالعباد آلة، فانظر إلى الذي سلطهم عليك ولا تنظر إلى فعلهم بك، تسترح من الهم والغم. الثاني مما يعين العبد على هذا الصبر أن يشهد ذنوبه، وأن الله إنما سلطهم عليه بذنبه، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه فسببه ذنوبه، اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم عليه بسببها عن ذمهم ولومهم والوقيعة فيهم. وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار، فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية، وإذا تاب واستغفر وقال هذا بذنوبي صارت في حقه نعمة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلمة من جواهر الكلم: لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن عبد إلا ذنبه. وروي عنه وعن غيره: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. الثالث أن يشهد العبد حسن الثواب الذي وعده الله لمن عفا وصبر، كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولما كان الناس عند مقابلة الأذى ثلاثة أقسام: ظالم يأخذ فوق حقه، ومقتصد يأخذ بقدر حقه، ومحسن يعفو ويترك حقه، ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية، فأولها للمقتصدين، ووسطها للسابقين، وآخرها للظالمين. ويشهد نداء المنادي يوم القيامة: ألا ليقم من وجب أجره على الله، فلا يقم إلا من عفا وأصلح. وإذا شهد مع ذلك فوات الأجر بالانتقام والاستيفاء، سهل عليه الصبر والعفو. الرابع أن يشهد أنه إذا عفا وأحسن أورثه ذلك من سلامة القلب لإخوانه ونقائه من الغش والغل وطلب الانتقام وإرادة الشر، وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلا وآجلا على المنفعة الحاصلة له بالانتقام أضعافا مضاعفة. ويدخل في قوله تعالى: والله يحب المحسنين، فيصير محبوبا لله، ويصير حاله حال من أخذ منه درهم فعوض عليه ألوفا من الدنانير، فحينئذ يفرح بما من الله عليه أعظم فرحا يكون. Para ulama telah menyebutkan kiat-kiat agar seorang dapat bersabar atas gangguan manusia. Juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mempunyai penjelasan yang sangat bermanfaat yang membantu seorang untuk bersabar atas gangguan manusia. Beliau rahimahullah mengatakan, wa yu'inul 'abda 'ala hadha as-sabri 'iddatu asya', dan menolong seseorang untuk bersabar
beberapa perkara. Yang pertama, ia membayangkan dan menyaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta perbuatan manusia. Gerak-gerik mereka, diam mereka, dan keinginan-keinginan mereka. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Maka tidak bergerak alam yang berada di atas atau di bawah sekecil apapun kecuali dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena hamba adalah makhluk yang digerakkan. Perhatikan kepada siapa yang membuat orang-orang menguasaimu, dan jangan melihat perbuatan mereka kepadamu, engkau akan merasa istirahat dan jauh dari kesedihan dan kegalauan. Yang kedua, seorang yang disakiti hendaklah kembali kepada dosa-dosanya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguasakan orang lain atasnya disebabkan dosa-dosa tersebut, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apa saja yang menimpa kalian itu disebabkan karena perbuatan kalian, dan Allah mengampuni lebih banyak. Maka apabila seorang hamba melihat bahwasanya semua yang ia dapatkan dari sesuatu yang ia tidak sukai sebabnya adalah dosa-dosanya, ia akan segera bertaubat, meminta ampun dari dosa-dosanya yang menyebabkan ia dikuasai oleh orang lain, dan dia akan mencela dirinya sendiri. Sebaliknya, jika engkau melihat seorang apabila diganggu oleh orang lain, dia tidak kembali kepada dirinya, ia tidak mencela dirinya, tidak beristighfar, maka ketahuilah itulah musibah yang sebenarnya. Dan apabila ia bertaubat dan beristighfar dan mengatakan ini karena dosa-dosaku, maka itu akan menjadi nikmat pada dirinya, sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang merupakan kalimat yang sangat indah. Beliau mengatakan, la yarjuwanna 'abdun illa rabbah wa la yakhafanna 'abdun illa dzambah. Janganlah seorang berharap kecuali kepada Tuhannya, dan janganlah ia takut kecuali atas dosa-dosanya. Juga diriwayatkan dari beliau dan selainnya perkataan, ma nazala bala'un illa bidzambin wa la rufi'a illa bitaubah. Tidaklah turun musibah kecuali karena dosa, dan tidaklah diangkat kecuali dengan bertaubat. Yang ketiga, seorang yang disakiti hendaklah mengingat pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang yang memaafkan dan bersabar. Allah taala berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, dan balasan keburukan adalah keburukan sepertinya. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya dari Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Dan manusia terbagi tiga ketika menghadapi gangguan orang lain. Yang pertama yaitu zalim yang mengambil lebih daripada haknya. Yang kedua, pertengahan yang mengambil sesuai haknya. Yang ketiga yaitu orang yang berbuat baik, yang memaafkan dan meninggalkan haknya. Dalam ayat tadi disebutkan tiga kelompok manusia. Yang pertama yang pertengahan, yang kedua yaitu yang berlomba-lomba dalam kebaikan, dan yang terakhir adalah yang zalim. Dan juga dia mengingat pada hari kiamat nanti akan diseru, ala liyakum man wajaba ajruhu 'ala Allah. Hendaklah berdiri siapa yang mendapatkan pahala dari Allah, maka tidak akan berdiri kecuali orang yang memaafkan dan berbuat baik. Kemudian apabila seorang yang disakiti membayangkan bahwasanya ia tidak mendapatkan pahala karena ia membalas dendam, maka akan mudah baginya untuk bersabar dan memaafkan. Kiat yang keempat yaitu seorang yang disakiti hendaklah membayangkan dan merenungi apabila ia memaafkan dan berbuat baik, maka akan mewariskan dalam dirinya keselamatan hati kepada saudara-saudaranya. Akan bersih jiwanya dari kecurangan, dari kedengkian, dan keinginan untuk membalas dendam, serta keinginan berbuat buruk. Yang sebaliknya ia akan mendapatkan manisnya memaafkan, bahkan lebih nikmat
baik di dunia maupun di akhirat daripada ia membalas dendam. Dan ia akan masuk dalam firman Allah Azza wa Jalla, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka ia pun akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Dan kondisinya seperti orang yang diambil darinya 1 dirham akan tetapi diganti ribuan dinar. Dan tentunya ketika itu ia berbahagia dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dengan kebahagiaan yang sangat besar. الخامس أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلا يجده في نفسه، فإذا عفا أعزه الله تعالى، وهذا مما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حيث يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فالعز الحاصل له بالعفو أحب إليه وأنفع له من العز الحاصل له بالانتقام، فإن هذا عز في الظاهر وهو يورث في الباطن ذلا، والعفو ذل في الباطن وهو يورث العز باطنا وظاهرا. السادس وهي من أعظم الفوائد أن يشهد أن الجزاء من جنس العمل، وأنه نفسه ظالم مذنب، وأن من عفا عن الناس عفى الله عنه، ومن غفر لهم غفر الله له. فإذا شهد أن عفوه عنهم وصفحه وإحسانه مع إساءتهم إليه سبب لأن يجزيه الله كذلك من جنس عمله، فيعفو عنه ويصفح ويحسن إليه على ذنوبه، ويسهل عليه عفوه وصبره، ويكفي العاقل هذه الفائدة. السابع أن يعلم أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة ضاع عليه زمانه وتفرق عليه قلبه وفاته من مصالحه ما لا يمكن استدراكه، ولعل هذا أعظم عليه من المصيبة التي نالته من جهتهم، فإذا عفا وصفح فرغ قلبه وجسمه لمصالحه التي هي أهم عنده من الانتقام. الثامن أن انتقامه واستيفاءه وانتصاره لنفسه وانتقامه لها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط، فإذا كان هذا خير خلق الله وأكرمهم على الله لم ينتقم لنفسه، مع أن أذاه أذى الله ويتعلق به حقوق الدين، ونفسه أشرف الأنفس وأزكاها وأبرها وأبعدها من كل خلق مذموم، وأحقها بكل خلق جميل، ومع هذا فلم يكن ينتقم لها. فكيف ينتقم أحدنا لنفسه التي هو أعلم بها وبما فيها من الشرور والعيوب؟ بل الرجل العارف لا تساوي نفسه عنده أن ينتقم لها، ولا قدر لها عنده يوجب عليه انتصاره لها. التاسع إن أوذي على ما فعله لله أو على ما أمر به من طاعته ونهي عنه من معصيته وجب عليه الصبر، ولم يكن له الانتقام، فإنه قد أوذي في الله فأجره على الله. العاشر أن يشهد معية الله معه إذا صبر، ومحبة الله له إذا صبر ورضاه، ومن كان الله معه دفع عنه أنواع الأذى والمضرات ما لا يدفعه عنه أحد من خلقه. قال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين، وقال تعالى: والله يحب الصابرين. Kiat yang kelima agar seorang mampu bersabar atas gangguan manusia, yaitu agar ia mengetahui bahwasanya tidaklah seorang membalas dendam untuk dirinya kecuali ia akan merasakan kehinaan yang ia dapati pada dirinya. Dan sebaliknya, apabila ia memaafkan, maka Allah akan memuliakannya. Dan inilah yang dikabarkan oleh As-Sadiqul Masduq sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Tidaklah seorang hamba memaafkan kecuali Allah akan menambahkan kepadanya kemuliaan. Maka kemuliaan yang didapatkan dengan memaafkan
lebih ia cintai dan lebih bermanfaat baginya dari kemuliaan yang ia dapatkan jika ia membalas dendam. Karena ini adalah kemuliaan dalam secara zahir, akan tetapi akan mewariskan kehinaan secara batin. Adapun memaafkan, ya, kelihatannya adalah sesuatu yang menghinakan, tapi akan mewariskan kemuliaan secara batin dan secara lahir. Kiat yang keenam, dan ini adalah kiat yang sangat bermanfaat, yaitu seorang merenungi bahwasanya balasan itu sesuai dengan amalan, dan bahwasanya dia sendiri adalah orang yang zalim dan banyak berbuat dosa. Dan barang siapa yang memaafkan manusia, Allah akan memaafkannya. Dan siapa yang memaafkan orang lain, Allah juga akan memaafkannya. Dan apabila seorang merenungi bahwasanya pemaafan yang ia berikan kepada orang lain, kebaikan yang ia berikan kepada orang lain meskipun orang lain tersebut berbuat buruk kepadanya, adalah sebab Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan balasan yang sama. Allah akan memaafkannya, Allah tidak akan mengungkit dosanya, dan hal itu akan membuat dia mudah untuk memaafkan dan bersabar. Dan tentunya ini cukup bagi orang yang berakal untuk memaafkan orang lain. Kiat yang ketujuh, yaitu seorang menyadari bahwasanya apabila ia menyibukkan dirinya untuk membalas orang lain, maka itu akan menghabiskan waktunya dan membuat hatinya rusak, dan dia akan kehilangan perkara-perkara yang bermanfaat yang tidak mungkin ia dapatkan. Dan ini adalah musibah yang besar yang ia dapatkan dari sisi mereka. Dan sebaliknya, apabila ia maafkan, maka ia akan mengosongkan hatinya, mengosongkan pikirannya, konsentrasi untuk perkara-perkara yang bermanfaat baginya yang lebih baik daripada ia membalas keburukan orang lain. Yang kedelapan, seorang hendaknya mengetahui bahwasanya jika ia membalas keburukan dengan keburukan, maka ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas untuk dirinya sendiri. Maka apabila manusia terbaik, makhluk terbaik yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membalas keburukan untuk dirinya, maka padahal menyakiti Rasulullah SAW sama dengan menyakiti Allah Azza wa Jalla, dan itu berkaitan dengan hak agama. Dan jiwa Nabi SAW adalah jiwa yang paling mulia, yang paling suci, yang paling jauh dari akhlak yang buruk, yang paling berhak untuk semua akhlak yang baik. Dan meskipun demikian, beliau tidak pernah membalas untuk dirinya sendiri. Maka bagaimana seorang membalas untuk dirinya, padahal ia lebih mengetahui tentang dirinya yang mempunyai banyak aib dan keburukan. Bahkan sebenarnya orang yang menyadari tentang dirinya tidak mungkin ia akan membalas dendam untuk dirinya, karena tidak ada perkara yang mengharuskan dia untuk melakukannya. Yang kesembilan, yaitu jika ia disakiti karena apa yang ia lakukan untuk Allah Azza wa Jalla, atau karena ia melakukan ketaatan kepada Allah, atau karena ia menjauhi maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu wajib baginya untuk bersabar dan tidak membalas, karena berarti dia telah disakiti di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Kiat yang ke-10 agar seorang dapat bersabar atas gangguan manusia, yaitu dia merenungi kebersamaan Allah Subhanahu wa taala jika ia bersabar, kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya jika ia bersabar, keridhaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bersabar. Dan barang siapa yang Allah bersamanya, Allah akan menjauhkannya dari berbagai macam gangguan dan mara bahaya yang tidak bisa ditolak siapapun kecuali oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, wasbiru fa innallaha ma'as sabirin, dan bersabarlah, sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Juga Allah Ta'ala berfirman, Allahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. 11 أن يشهد أن الصبر نصف الإيمان فلا يبذل من إيمانه جزءا في نصرة نفسه فإذا صبر فقد أحرز إيمانه وصانه من النقص والله يدافع عن الذين آمنوا.
الثاني عشر أن يشهد أن صبره حكم منه على نفسه وقهر لها وغلبة لها، فمتى كانت النفس مقهورة معه مغلوبة لم تطمع في استرقاقه وأسره وإلقائه في المهالك، ومتى كان مطيعا لها سامعا منها مقهورا معها لم تزل به حتى تهلكه أو تتداركه رحمة من ربه. فلو لم يكن في الصبر إلا قهره لنفسه ولشيطانه فحينئذ يظهر سلطان القلب وتثبت جنوده ويفرح ويقوى ويطرد العدو عنه. الثالث عشر أن يعلم أنه إذا صبر فالله ناصره ولا بد، فالله وكيل من صبر وأحال ظالمه على الله، ومن انتصر لنفسه وكله الله إلى نفسه فكان هو الناصر لها. فأين من ناصره الله خير الناصرين إلى من ناصره نفسه أعجز الناصرين وأضعفه. الرابع عشر أن صبره على أذاه واحتماله له يوجب رجوع خصمه عن ظلمه وندامته واعتذاره ولوم الناس له، فيعود بعد إيذائه له مستحيا منه نادما على ما فعله بل يصير واليا له. وهذا معنى قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الخامس عشر ربما كان انتقامه ومقابلته سببا لزيادة شر خصمه وقوة نفسه وفكرته في أنواع الأذى التي يوصلها إليه كما هو المشاهد، فإذا صبر وعفى أمن من هذا الضرر. والعاقل لا يختار أعظم الضررين بدفع أدناهما. وكم قد جلب الانتقام والمقابلة من شر عجز صاحبه عن دفعه، وكم قد ذهبت نفوس ورئاسات وأموال لو عفى المظلوم لبقيت عليه. السادس عشر أن من اعتاد الانتقام ولم يصبر لا بد أن يقع في الظلم، فإن النفس لا تقتصر على قدر العدل الواجب لها لا علما ولا إرادة، وربما عجزت عن الاقتصار على قدر الحق، فإن الغضب يخرج بصاحبه إلى حد لا يعقل ما يقول ويفعل، فبينما هو مظلوم ينتظر النصر والعز إذ انقلب ظالما ينتظر المقت والعقوبة. Kiat yang ke-11 agar seorang dapat bersabar atas gangguan manusia, yaitu ia merenungi bahwasanya kesabaran adalah sebagian dari keimanan. Maka ia tidak mencurahkan imannya dengan sesuatu yang ia lakukan untuk menolong dirinya. Maka apabila ia bersabar, ia akan menjaga imannya. Ia akan melindungi imannya dari kekurangan dan Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Kiat yang ke-12 yaitu ia merenungi bahwasanya kesabaran yang ia lakukan berarti ia telah kesabaran yang ia lakukan artinya ia menolong dirinya sendiri. Ia mengalahkan hawa nafsunya. Karena ketika hawa nafsu itu terkalahkan, maka tentunya hal itu tidak akan menjatuhkannya kepada kebinasaan. Dan kapan ia mentaati hawa nafsunya, ia mendengar hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya, maka hal itu akan membinasakannya dan ia akan terjauhkan dari rahmat dari Tuhannya. Maka seandainya tidak ada buah dari kesabaran kecuali ia mengalahkan hawa nafsunya, mengalahkan syaitannya, yang ketika itu akan menjadi kuat hatinya dan akan menang tentara-tentaranya dan ia mampu untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Yang ke-13, kiat yang ke-13 yaitu seorang menyadari bahwasanya apabila ia bersabar maka Allah akan menolongnya, dan itu mesti terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah penolong orang yang bersabar. Ia menyerahkan orang yang mendoliminya kepada Allah Azza wa Jalla.
Dan barang siapa yang membalas untuk dirinya, Allah akan serahkan urusan itu kepada dirinya dan dirinya sendiri yang menolong dirinya. Maka siapa yang lebih baik daripada Allah yang merupakan penolongnya, yang Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik penolong, daripada orang yang ditolong oleh dirinya sendiri yang merupakan selemah-lemah penolong. Kiat yang ke-14 yaitu ia menyadari bahwasanya kesabaran yang dilakukan akan menjadikan musuhnya berhenti dari berbuat zalim. Ia akan menyesal, ia akan meminta maaf, dan ia akan malu kepada yang ia zalimi. Bahkan sebaliknya akan menjadi temannya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama keburukan dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Hadapilah dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Karena tiba-tiba orang yang tadinya ada permusuhan di antara engkau dengan dirinya menjadi teman yang dekat. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Dan itu tidak dianugerahkan kecuali bagi orang-orang yang bersabar, dan tidak dianugerahkan kecuali orang yang mempunyai bagian yang besar. Kiat yang ke-15 yaitu bisa jadi pembalasan yang ia lakukan adalah sebab bertambah buruknya musuhnya, dan justru ia akan berpikir untuk mengganggu dan menyakiti lebih banyak lagi sebagaimana yang banyak terjadi. Sebaliknya jika ia bersabar, ia memaafkan, ia akan selamat dari kemudaratan. Dan seorang yang berakal tentu akan menjauh, atau seorang yang berakal akan memilih menjauh dari mudarat yang lebih besar. Dan betapa banyak pembalasan yang menjadikan seorang tidak mampu untuk terus melakukannya, dan betapa banyak jiwa, kepemimpinan, harta yang hilang, yang seandainya ia memaafkan, maka semua hal tersebut tetap ada padanya. Kiat yang ke-16, barang siapa yang selalu terbiasa untuk membalas dan tidak bersabar, maka pasti dia akan terjatuh kepada kezaliman. Karena seorang banyak yang tidak berhenti sekedar batas keadilan yang harus ia lakukan, akan tetapi ia melampaui batas. Karena seorang yang marah akan keluar dari batas yang ketika itu dia kehilangan akal, sehingga dia tidak mengetahui apa yang ia ucapkan dan apa yang ia kerjakan. Adapun jika ia dizalimi dan menunggu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian berbalik ia menjadi orang yang zalim, ia menanti hukuman dan murka dari Allah Azza wa Jalla. 17 أن هذه المظلمة التي ظلمها هي سبب إما لتكفير سيئة أو رفع درجة، فإذا انتقم ولم يصبر لم تكن مكفرة لسيئته ولا رافعة لدرجته. 18 أن عفوه وصبره من أكبر الجند له على خصمه، فإن من صبر وعفى كان صبره وعفوه موجبا لذل عدوه وخوفه وخشيته منه ومن الناس، فإن الناس لا يسكتون عن خصمه وإن سكت هو، فإذا انتقم زال ذلك كله. ولهذا تجد كثيرا من الناس إذا شتم غيره أو آذاه يحب أن يستوفي منه، فإذا قابله استراح وألقى عنه ثقلا كان يجده. 19 أنه إذا عفى عن خصمه استشعرت نفس خصمه أنه فوقه وأنه قد ربح عليه، فلا يزال يرى نفسه دونه، وكفى بهذا فضلا وشرفا للعفو. 20 أنه إذا عفا وصفح كانت هذه حسنة فتولد له حسنة أخرى، وتلك الأخرى تولد له أخرى، وهلم جرا، فلا تزال حسناته في مزيد، فإن من ثواب الحسنة الحسنة، كما أن من عقاب السيئة السيئة بعدها.
وربما كان هذا سببا لنجاته وسعادته الأبدية، فإذا انتقم وانتصر زال ذلك. الحاصل أن هذه أمور عظيمة تعين العبد على الصبر على أذى الخلق إذا وفق العبد لتأملها بأنات وحسن تفهم لها حتى تتمكن من نفسه وتتعمق في قلبه، ووفق لاستحضارها في المقامات التي يحصل له فيها أذى من الخلق. ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kiat yang ke-17 agar seorang dapat bersabar atas gangguan manusia, yaitu ia menyadari bahwasanya kezaliman yang ia dapatkan adalah sebab diampuni dosa-dosanya atau diangkat derajatnya. Dan apabila ia membalas dan tidak bersabar, maka itu tidak akan menjadi penghapus dosanya dan tidak akan menjadi pengangkat derajatnya. Kiat yang ke-18 yaitu seorang menyadari bahwasanya pemaafan yang ia lakukan, kesabaran yang ia lakukan adalah tentara terkuat untuk lawannya. Karena barang siapa yang bersabar dan memaafkan, maka kesabaran dan pemaafan tersebut akan menjadikan kehinaan bagi musuhnya. Ia akan takut darinya dan dari manusia. Karena manusia tidak akan diam dari musuhnya meskipun dia diam. Dan apabila ia membalas, maka itu semua akan tidak terjadi. Maka engkau mendapati banyak dari manusia, jika ia mencela orang lain atau menyakiti orang lain, ia ingin untuk dibalas. Dan apabila dibalas, maka ia akan merasa tenang, ya, karena beratnya beban yang ia pikul. Kiat yang ke-19 yaitu ia menyadari bahwasanya jika ia memaafkan musuhnya, maka musuhnya akan merasakan bahwasanya dia berada di atasnya. Ia telah menang atasnya. Maka ia selalu merasa berada di bawah, dan ini tentu adalah sesuatu yang sangat baik dan sangat mulia. Kiat yang ke-20 yaitu seorang menyadari jika ia memaafkan, maka ini adalah kebaikan, dan kebaikan itu akan melahirkan kebaikan yang lain, dan kebaikan yang lain akan melahirkan terus-menerus kebaikan dan seterusnya. Maka kebaikannya terus bertambah karena balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya, sebagaimana hukuman dosa adalah dosa setelahnya. Bahkan bisa jadi hal tersebut merupakan sebab ia bahagia untuk selamanya di surga. Sebaliknya, jika ia membalas, maka hal itu akan tidak akan ia dapatkan. Maka kesimpulannya adalah semua perkara di atas adalah kiat-kiat agar seorang mampu bersabar atas gangguan manusia, yang apabila seorang benar-benar memperhatikannya, memahaminya dengan baik, sehingga ia bisa mengamalkannya ketika ia mendapatkan gangguan dari manusia, maka ini adalah sesuatu yang sangat baik bagi seorang. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki segala urusan kita dan tidak menyerahkan hal tersebut kepada diri kita sendiri meskipun sekejap mata. Wa sallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikian ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum, para pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, program kajian ilmiah yang telah kita simak bersama. Semoga bermanfaat dan kami mengucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Roja TV. Donasi pendirian Roja TV Digital, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. TV digital terestrial adalah jenis siaran televisi yang bisa diakses tanpa perlu parabola atau langganan khusus. Untuk menikmatinya, Anda hanya memerlukan antena UHF biasa yang mungkin sudah ada di rumah Anda untuk menonton saluran TV lokal.
Siaran yang diterima dengan TV digital terestrial lebih jernih dan stabil dibandingkan dengan TV analog. Hanya dengan antena UHF dan televisi yang mendukung siaran digital, Anda sudah bisa menikmati berbagai saluran dengan kualitas gambar yang baik, praktis, dan terjangkau. Semua layanan ini memungkinkan Anda untuk menikmati siaran Roja TV kapan saja dan di mana saja, selama Anda koneksi internet atau parabola. Ini adalah langkah penting untuk menjangkau lebih banyak umat dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Saudaraku seiman, tentunya menyebarkan ilmu adalah amalan yang luar biasa besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena manfaat ilmu dirasakan oleh semuanya. Oleh semua makhluk merasakan manfaat ilmu. Makanya Rasulullah SAW sabda, wa inna man fis samawati wal ard hatta al-hitan ya fi ma'il bahr wa hatta namlah fi juhriha la yastaghfiru li muallimil annas al-khair. Sungguhnya yang ada di langit dan di bumi, sampai-sampai ikan yang ada di laut, demikian pula sampai-sampai semut yang ada di lubangnya, di sarangnya, itu memohonkan ampunan untuk orang yang mengajarkan manusia tentang ilmu kebaikan. Maka kita berusaha berlomba-lomba ya mengambil bagian dari yaitu menyebarkan ilmu. Tentunya para ahli ilmu lah yang paling berhak. Namun kita juga berusaha untuk membantu para ahli ilmu untuk menyebarkan ilmu kepada manusia. Nah, ini insya Allah ada sebuah kesempatan besar buat antum yang ingin mengambil bagian yang bermanfaat, yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana insya Allah Roja TV akan ada rencana ya menuju televisi digital. Namun ini sangat membutuhkan dana yang cukup besar, sekitar 6 miliar ya, sekitar itu ya, dan harus segera diselesaikan dalam beberapa bulan saja. Dan semoga ya tentunya pemirsa yang ingin mendapatkan pahala besar dan ambil bagian dari menyebarkan dakwah yang hak, dakwah ilmu, dakwah atas sesuai dengan pemahaman salafus salih yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Maka ini merupakan kesempatan yang besar insya Allah buat antum semuanya. Ta'awun dan infak dapat transfer melalui rekening Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 756-1717-006 atas nama Yayasan Cahaya Sunnah Roja TV, Cabang Cibubur, kode bank 451. Konfirmasi dan informasi melalui WhatsApp 081 989 6543. Dana yang dibutuhkan sebesar 6 miliar rupiah. Jazakumullahu khairan kepada para muslimin. Semoga menjadi amal saleh dan amal jariah. Beriman, dan iman tidak mungkin lurus tanpa ilmu, dan beramal saleh. Donasi pendirian Roja TV Digital. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM.